Aku merasa jauh lebih ketakutan saat Sonia menceritakan pengalaman yang menakutkan. Kejadian itu terjadi saat Sonia akan mandi. Kamar mandi itu sendiri lumayan jauh dari kamar kami. Untuk sampai ke sana, harus melewati beberapa kamar kosong. Sebelum kejadian ini, dia memang sering mandi malam. Waktu sudah menunjukkan pukul 21.00 saat dia mengambil handuk dan berjalan ke kamar mandi. Di dekat kamar mandi itu terdapat sebuah jendela kaca. Dia bercerita bahwa ia melihat sesosok genderuwo yang menatap tajam ke arahnya lewat jendela itu. Bisa kalian bayangkan seberapa besar dan tingginya makhluk itu, hingga kepalanya saja yang tampak di jendela lantai 3 kamar kami. Gara-gara takut, akhirnya Sonia tak jadi mandi. Ia hanya mencuci muka lalu balik lagi ke kamar. Beruntung saat melihat makhluk itu, Sonia tidak menjerit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Chong Chuli yang akan menggali kedalaman misteri yang tersembunyi di balik malam. Di sini kita akan menyelidiki kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding, meretas sebuah tabir kegelapan yang menghantui. Siapkan dirimu untuk menyaksikan kehadiran makhluk-makhluk tak terlihat dan detik-detik ketegangan yang menguji batas ketakutanmu. Sebelum kita mulai ceritanya, silahkan tekan like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal dari update cerita terbaru lainnya. Apakah kamu berani melangkah lebih dalam? Saksikanlah dan biarkan ketakutanmu memandu perjalanan kita. Karena di sini kebenaran bersembunyi di antara kegelapan yang tak berujung. Selamat menyelam ke dalam mimpi buruk yang sesungguhnya. Masih dengan hantu itu ada. Kami akan membacakan sebuah kisah tentang hantu di kos-kosan. Kita langsung saja menuju ke cerita. Ini adalah kisah nyata yang kami alami. Aku, Yuri, dan 2 orang temanku, yaitu Rindi dan Sonia, ini sedang melaksanakan magang di sebuah perusahaan terkemuka di Pekanbaru. Kami adalah siswi kelas 2 sebuah SMK swasta. Untuk menghemat biaya transport, maka kami mencari kos-kosan yang dekat dengan tempat magang kami. Pada awal kami menempati kamar kos ini, kami tidak merasakan hal-hal yang aneh terjadi. Namun, waktu itu ibu kos pernah bilang, entah bercanda atau serius, aku pun tak tahu pasti. Beliau bilang bahwa kos-kosan ini memang ada penunggunya. Karena mengira ibu kos hanya menakut-nakuti kami, maka kami pun tak ambil pusing. Kos-kosan kami itu sendiri berada di lantai 3, yaitu lantai paling atas. Lantai pertama ibu kos gunakan sebagai rumah makan, sedangkan lantai 2 digunakan sebagai rumah ibu kos. Menurutku, lantai 2 inilah ruangan yang paling ngeri, karena hanya sedikit bagian yang digunakan sebagai kamar, sedangkan sebagian besar dibiarkan kosong. Anehnya, di situ tertumpuk barang-barang yang entah punya siapa. Waktu itu pernah kami tanyakan pada ibu kos, tapi beliau tidak mau memberitahu. Kamar kos lantai 3 sendiri terdiri dari 6 kamar dan hanya 3 kamar yang terisi.
Suasana yang gelap membuat kami lumayan deg-degan untuk tinggal sendiri. Namun, beberapa bulan berlalu, akulah yang paling sering tinggal sendiri di kos-kosan saat teman-temanku pulang ke rumah. Dan sejauh itu, aku tidak pernah merasakan ada hal-hal yang aneh. Kakak kos kami yang kamarnya bersebelahan dengan kami pun pernah bercerita bahwa di kos-kosan ini sering terjadi penampakan. Pada awalnya kami tidak percaya, namun setelah mereka pindah, suasana bertambah sepi dan semakin mengerikan. Dari kamar samping yang kosong, kami sering mendengar sesuatu sedang menggaruk-garuk dinding pembatas yang hanya terbuat dari triplek. Suara garukan itu begitu keras, sehingga kami bisa menebak bahwa kuku makhluk itu benar-benar panjang. Hal itu sering terjadi, tak peduli siang ataupun malam. Puncaknya, kami pun sering ketakutan. Apalagi saat kami hanya bertiga di kos-kosan itu. Aku merasa jauh lebih ketakutan saat Sonia menceritakan pengalaman yang menakutkan. Kejadian itu terjadi saat Sonia akan mandi. Kamar mandi itu sendiri lumayan jauh dari kamar kami. Untuk sampai ke sana, harus melewati beberapa kamar kosong. Sebelum kejadian ini, dia memang sering mandi malam. Waktu sudah menunjukkan pukul 21.00 saat dia mengambil handuk dan berjalan ke kamar mandi. Di dekat kamar mandi itu terdapat sebuah jendela kaca. Dia bercerita bahwa ia melihat sesosok genderuwo yang menatap tajam ke arahnya lewat jendela itu. Bisa kalian bayangkan seberapa besar dan tingginya makhluk itu, hingga kepalanya saja yang tampak di jendela lantai 3 kamar kami. Gara-gara takut, akhirnya Sonia tidak jadi mandi. Ia hanya mencuci muka lalu balik lagi ke kamar. Beruntung saat melihat makhluk itu, Sonia tidak menjerit. "Aku takut kalau aku jerit, kalian juga akan ketakutan," katanya. Wah, temanku yang satu ini lumayan berani juga. Selain kejadian itu, hal-hal aneh yang sering kami alami adalah sering terdengarnya suara langkah kaki naik turun tangga. Padahal setelah kami cek, tidak ada orangnya. Dan sebuah peristiwa yang menurutku paling menakutkan terjadi tadi malam, tanggal 14 Mei. Saat itu, kami bertiga sedang mengobrol dengan lumayan seru. Di kosan itu hanya ada kami bertiga, karena ibu kos sedang pergi ke Medan. Di antara bunyi kipas angin yang lumayan berisik, kami ngobrol sampai pukul 22.30. Malam itu, aku sendiri tidak ingat bahwa malam itu adalah malam Jumat. Saat aku dan Rindi sudah mulai terlelap, tiba-tiba Sonia menutup telinganya dengan bantal dan berkata, "Ih, pasti kayak gini," teriaknya. Karena merasa terganggu, aku dan Rindi langsung membentak marah pada Sonia. "Kenapa sih, Son? Ngantuk nih," ucap Rindi marah. "Iya nih," timpalku. "Coba kalian dengerin, ada suara genderuwo lagi ngorok." Ucapannya yang lantas membuat bulu kuduk kami meremang. Karena merasa kurang percaya, akhirnya aku matikan kipas angin yang berisi itu dan mulai mendengarkan. Dan benar saja,
entah dari mana asalnya terdengar suara mengerikan yang membuat kami langsung berpelukan takut. Aduh, gimana nih? Keluhku takut. Akhirnya, kipas tadi kembali aku nyalakan, agar suara itu tidak begitu terdengar. Suara mengerikan itu silih berganti menjadi suara tangis bayi dan wanita. Cukup lama kami dihantui rasa takut. Setelah yakin suara itu sudah tidak ada, yaitu sekitar jam 1 malam, maka kami langsung bersepakat untuk segera hengkang dari kos-kosan mengerikan itu. Malam itu, kami langsung mengemasi barang kami masing-masing. Kami bertekad akan berkisah pulang dari magang. Kira-kira jam 1 lewat. Kedua temanku sudah tertidur, sedangkan aku tidak bisa tidur sama sekali. Kembali aku dihantui rasa takut saat tepat di depan kamar kami terdengar gaduh yang datang tiba-tiba entah dari mana. Aku takut sekali dan rasanya ingin membangunkan teman-temanku. Tapi aku kasihan pada mereka yang baru saja tertidur. Jadilah aku ketakutan seorang diri. Pada pukul 4 pagi, akhirnya aku tertidur setelah mengalami peristiwa menakutkan itu. Pagi harinya, saat tiba di kantor, kami bercerita pada bos kami dan beliau berkata, "Tadi malam kan, malam Jumat Kliwon." Dek, kami baru ingat, ternyata tadi malam memang malam Jumat Kliwon. Hari itu aku pulang lebih dulu karena temanku masih ada tugas. Aku segera bersiap karena cowokku akan segera menjemput untuk membawaku pergi dari tempat yang sangat angker itu. Itulah sekelumit kisah yang kami alami di masa pertama kami jauh dari orang tua. Bagaimanapun, ini adalah sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi kami. Tetap waspada, karena mereka ada di sekitar kita. Terima kasih telah bergabung dengan petualangan menegangkan di saluran YouTube kami. Namun, ini hanyalah awal dari banyak petualangan yang menunggu di depan. Kami sangat bersemangat untuk menghadirkan lebih banyak cerita seru, penemuan misterius, dan momen-momen tak terlupakan yang akan membuat bulu kuduk kamu merinding. Jangan lupa untuk memberitahu kami pendapat kamu tentang video ini di kolom komentar, dan jika kamu memiliki saran atau cerita menarik, bisa menghubungi kami melalui email. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan setiap video seru dan menegangkan berikutnya. Bersiaplah untuk terus terlibat dalam petualangan horor yang tidak terlupakan di saluran ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada karena dunia misteri selalu penuh dengan kejutan yang menanti. Selamat malam dan hati-hati. Jangan pernah berjalan sendirian di malam hari. Siapa tahu ada yang mengikutimu dari belakang.